Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kekacauan di dunia matahari Elbaf kini benar-benar mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah para raksasa yang selama ratusan tahun dikenal sebagai simbol kekuatan dan kehormatan, kini berubah menjadi lautan api, kehancuran, dan teriakan penuh ketakutan. Langit Elbaf yang biasanya bersinar terang dengan cahaya matahari, kini tertutup asap hitam pekat yang membumbung tinggi dari berbagai wilayah yang hancur akibat amukan para monster mimpi buruk ciptaan Killingham. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi harapan yang terlihat jelas. Yang tersisa hanyalah pertempuran tanpa akhir yang menentukan nasib seluruh dunia matahari. Semua bencana ini bermula sejak Killingham menggunakan energi besar pemberian Imusama untuk menciptakan 7 monster mimpi buruk terkuat. Monster-monster itu bukan sekedar makhluk buas biasa. Mereka adalah manifestasi ketakutan, kebencian, dan kehancuran yang dibentuk menjadi senjata hidup. Setiap monster memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan masing-masing membawa ancaman mengerikan bagi Elbaf. Bahkan para raksasa yang terkenal sebagai bangsa petarung terkuat pun mulai kehilangan harapan ketika melihat monster-monster tersebut menghancurkan segalanya tanpa kesulitan. Saat ini, 5 dari 7 monster sudah bertarung melawan lawan-lawan kuat yang mampu menahan amukan mereka. Monster Deonika versi jahat sedang menghadapi Robin, Saul, dan Jinbe dalam pertarungan brutal yang mengguncang area hutan bagian timur. Monster raksasa kuno bertarung melawan Dory dan Brogy yang terus mengerahkan seluruh kekuatan mereka demi menjaga tanah leluhur para raksasa. Sementara itu, monster Izumade harus menghadapi Zoro yang sejak awal terlihat sangat mendominasi pertarungan. Di sisi lain, monster Usioni bertarung melawan Sanji dalam duel kecepatan dan kekuatan yang sangat sengit. Sedangkan monster Bakotsu saat ini sedang dikeroyok oleh Franky, Nami, Lilith, dan Bonnie yang terus mencoba menghentikan monster tersebut sebelum kehancurannya semakin meluas. Namun di balik semua pertarungan besar itu, ancaman sebenarnya justru datang dari 2 monster lain yang belum mendapatkan lawan seimbang. Mereka adalah monster Hawi dan monster Sandworm. Kedua monster itu masih bebas mengamuk di berbagai wilayah Elbaf tanpa ada yang mampu menghentikan mereka secara langsung. Para prajurit raksasa biasa mencoba melawan, tetapi kekuatan mereka terlalu jauh berbeda. Serangan demi serangan yang dilakukan para raksasa bahkan tidak mampu melukai tubuh kedua monster tersebut sedikit pun. Monster Hawi bergerak seperti badai penghancur. Setiap langkahnya menghancurkan bangunan raksasa yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Sementara monster Sandworm bergerak di bawah tanah seperti bencana alam hidup. Tanah retak di mana-mana. Desa-desa runtuh dari bawah sebelum para penduduk sempat menyelamatkan diri. Jeritan para raksasa terus terdengar dari berbagai arah. Banyak anak-anak dan keluarga yang terpisah akibat kekacauan ini. Elbaf yang selama ini dianggap tidak terkalahkan, kini benar-benar berada di ambang kehancuran total. Di tengah kekacauan itu, jauh di salah satu area hutan dunia matahari Elbaf, Loki dan Gaban masih terus bertarung melawan Imusama. Pertarungan mereka menghasilkan tekanan luar biasa besar, hingga pepohonan di sekitar hancur hanya karena gelombang energi yang dilepaskan. Setiap benturan serangan mereka terdengar seperti petir raksasa yang mengguncang seluruh wilayah. Imusama berdiri dengan tenang di tengah kehancuran sambil memegang api hitam Omen yang terus menyelimuti tangannya. Aura mengerikan dari pemimpin pemerintah dunia itu terasa begitu menyesakkan hingga udara di sekitar medan perang menjadi berat.
Bahkan tanah di bawah kaki mereka perlahan mulai retak hanya karena tekanan kekuatan yang mereka keluarkan. Di sela-sela pertarungan sengit itu, Loki melihat ke arah kejauhan. Dari sana terlihat jelas kobaran api besar dan asap hitam yang berasal dari area tempat monster Hawi dan Sandworm mengamuk. Tatapan Loki berubah serius. Ia tahu jika kedua monster itu terus dibiarkan, maka Elbaf benar-benar tidak akan bisa diselamatkan lagi. Dengan suara berat namun tegas, Loki berkata kepada Gaban, "Pergilah, hentikan monster-monster itu sekarang juga. Kalau tidak, semuanya akan terlambat." Gaban langsung menoleh. Wajahnya terlihat ragu. Ia tahu betul kondisi Loki saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sejak awal pertarungan melawan Imu Sama, Loki sudah terus menguras kekuatannya tanpa henti. Bahkan luka-luka di tubuhnya mulai terlihat semakin parah. "Apa kau serius?" tanya Gaban sambil menahan serangan dari Imu Sama. "Kalau aku pergi, kau harus menghadapi monster itu sendirian." Namun Loki tetap tenang. "Aku masih bisa menahannya." Meski begitu, Gaban masih belum bergerak. Instingnya mengatakan bahwa meninggalkan Loki sendirian melawan Imu Sama adalah keputusan yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, harapan para raksasa Elbaf saat ini benar-benar berada di tangan Loki dan Luffy. Jika Loki tumbang sebelum Luffy kembali, maka semuanya bisa berakhir saat itu juga. Namun tiba-tiba ekspresi Gaban berubah. Dengan Kenbunsoku haki miliknya, ia mulai merasakan begitu banyak aura ketakutan dan penderitaan dari berbagai wilayah Elbaf. Jeritan para raksasa, rasa panik, hingga nyawa-nyawa yang perlahan menghilang mulai terasa jelas olehnya. Bahkan di antara semua aura itu, Gaban merasakan keberadaan Ripley dan Kolon, istri dan anaknya. Dan mereka berada sangat dekat dengan area tempat monster Hawi mengamuk. Tatapan Gaban langsung berubah tajam. Ia menggenggam kapaknya lebih erat. "Aku mengerti." Namun sebelum pergi, Gaban kembali menatap Loki. "Kalau keadaan memburuk, jangan memaksakan diri." Loki tersenyum tipis sambil menatap ke arah langit. "Tenang saja, aku bisa merasakan sesuatu." Gaban terlihat bingung. "Sesuatu?" Loki kemudian memejamkan matanya sejenak. Sejak beberapa menit terakhir, ia terus merasakan hawa panas yang perlahan menyebar ke seluruh area hutan. Awalnya Loki mengira panas itu berasal dari api hitam omen milik Imu Sama. Namun semakin lama ia menyadarinya. Panas itu berbeda. Api hitam omen terasa seperti neraka, membakar jiwa, menyesakkan, dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Namun hawa panas yang sekarang ia rasakan justru terasa hangat, penuh semangat, penuh kehidupan. Seperti matahari yang bersinar setelah malam panjang. Dan Loki langsung mengetahui sumbernya. Itu energi Luffy. Tatapan Loki perlahan berubah penuh keyakinan. Dia hampir bangkit. Energi matahari milik Luffy mulai terasa sampai ke seluruh medan perang. Bahkan dari jarak sejauh ini, Loki masih bisa merasakan aura panas luar biasa itu dengan sangat jelas. Energi tersebut perlahan menyelimuti area pertarungan, seperti cahaya harapan yang mulai muncul di tengah kehancuran. Loki sadar, Luffy tidak hanya sedang memulihkan tenaga. Kapten topi jerami itu sedang meningkatkan energi mataharinya dengan cara miliknya sendiri. Dan jika energi itu terus berkembang, maka kekuatan Luffy nanti bisa mencapai level yang jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Gaban akhirnya mengangguk. "Kalau begitu, aku percayakan semuanya padamu." Tanpa membuang waktu lagi, Gaban langsung melesat menuju area tempat monster Hawi berada. Kecepatannya begitu luar biasa hingga tanah di bawah kakinya pecah setiap kali ia melompat. Namun saat Gaban hendak pergi, Imu Sama tiba-tiba menyerangnya dari belakang menggunakan api hitam omen. Ledakan besar terjadi, tetapi Loki langsung muncul di depan
dan menahan serangan itu dengan tangannya sendiri. Imusama tersenyum tipis. Menarik sekali. Ternyata kau mampu membedakan energi para dewa. Loki menatap tajam ke arah Imusama. Aku juga seorang dewa. Namun Imusama justru tertawa kecil. Dewa, raksasa sepertimu hanya pantas menjadi pelayan. Tatapan Loki mulai berubah dingin. Imusama lalu melanjutkan ucapannya dengan nada mengejek. Sama seperti ayahmu dulu, Raja Harald. Kalimat itu langsung membuat aura Loki berubah total. Udara di sekitar medan perang seakan membeku sesaat. Wajah Loki dipenuhi amarah yang sangat besar. Jangan sebut nama ayahku. Aura haki raksasa langsung meledak dari tubuh Loki. Tanah retak, pepohonan hancur, bahkan langit di atas mereka seakan bergetar karena ledakan amarah tersebut. Dalam sekejap, Loki langsung menyerbu Imusama dengan serangan bertubi-tubi. Setiap pukulan Loki dipenuhi dendam yang selama ini ia pendam terhadap Imusama. Ia tidak lagi menyerang demi dirinya sendiri. Ia menyerang demi ayahnya, demi Raja Harald yang dulu diperdaya oleh pemerintah dunia. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Imusama mulai terlihat serius menghadapi serangan Loki. Sementara itu di area lain, pertarungan antara Zoro dan monster Izumade juga mencapai titik paling panas. Monster Izumade terus menyerang menggunakan semburan api dan cahaya panas dari mulutnya. Setiap serangannya mampu menghancurkan gunung kecil di sekitar area pertarungan. Namun anehnya, Zoro justru terlihat semakin tenang. Ketika Izumade menyemburkan api raksasa ke arahnya, Zoro mengangkat pedangnya. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Api itu terserap ke dalam pedang Zoro. Bukan hanya api, bahkan cahaya panas yang ditembakkan monster tersebut juga ikut diserap. Izumade mulai terlihat kebingungan, dan sesaat kemudian Zoro mengayunkan pedangnya. Api dan cahaya yang tadi diserap langsung ditembakkan kembali dengan kekuatan berkali-kali lipat lebih besar. Ledakan besar langsung menghantam tubuh Izumade hingga monster itu terpental jauh. Namun monster mimpi buruk itu masih mampu bangkit. Tubuhnya memang sangat kuat, tetapi semakin lama Izumade mulai kewalahan karena setiap serangan yang ia keluarkan justru dipantulkan kembali oleh Zoro dengan kekuatan lebih besar. Zoro tersenyum tipis. Lumayan juga buat latihan. Monster Izumade meraung marah lalu kembali menyemburkan api raksasa yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun kali ini aura Zoro berubah. Angin di sekitar mulai berputar. 3 kepala dan 6 tangan perlahan muncul dari tubuhnya. Mode Asura. Tetapi kali ini berbeda. Api milik Izumade tidak langsung ditembakkan kembali seperti sebelumnya. Zoro justru menyerap seluruh api itu ke dalam pedangnya, lalu menggabungkannya dengan aura Asura miliknya. Api merah besar mulai menyelimuti tubuh Asura Zoro. Tekanan mengerikan langsung memenuhi seluruh area. Asura api. Satu tebasan raksasa langsung membelah tubuh monster Izumade dari depan. Ledakan api besar membumbung tinggi ke langit hingga awannya terbelah 2. Monster Izumade menjerit keras sebelum tubuhnya perlahan hancur menjadi abu. Pertarungan selesai. Zoro berdiri tenang sambil menghembuskan napas panjang. Kukira bakal lebih kuat dari ini. Meski begitu, Zoro terlihat cukup puas karena berhasil membangkitkan kemampuan baru yang sangat berbahaya, yaitu teknik menyerap dan membalikkan serangan lawan. Kemampuan itu membuatnya bisa memanfaatkan kekuatan musuh untuk memperkuat serangannya sendiri. Dan teknik Asura Api yang baru saja ia gunakan menjadi bukti bahwa kekuatan Zoro kini sudah berkembang jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Setelah mengalahkan Izumade, Zoro langsung menatap ke arah kejauhan. Aku harus segera menemukan Somars. Lalu ia pun melesat pergi tanpa terlihat kelelahan sedikit pun. Sementara itu di area lain, Sanji juga sedang mendominasi pertarungannya melawan monster Usioni. Monster tersebut mencoba menyerang menggunakan racun mematikan yang mampu melelehkan tanah hanya dalam hitungan detik.
Namun semua itu tidak ada artinya di hadapan kecepatan Sanji. Setiap kali monster itu menyerang, Sanji selalu menghilang sebelum serangannya mengenai sasaran. Bahkan Usioni mulai terlihat frustasi. Monster itu akhirnya membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyemburkan racun ke seluruh area agar Sanji tidak bisa menghindar lagi. Namun sebelum racun itu keluar, Sanji muncul dari atas dan menendang kepala monster tersebut dengan sangat keras hingga mulutnya tertutup paksa. Monster itu meraung kesakitan, lalu dengan marah menyerang menggunakan kaki beracun raksasanya. Namun Sanji bergerak sangat cepat. Ia menghindari ujung kaki beracun itu, lalu menghantam bagian tengahnya menggunakan Ifrit Jambe. Ledakan api biru langsung menghancurkan salah satu kaki monster tersebut. Usioni kehilangan keseimbangan, dan Sanji tidak memberi kesempatan sedikit pun. Ia langsung melesat ke udara. Tubuhnya dipenuhi api biru menyala. Ifrit Jambe. Tendangan demi tendangan dilepaskan dari udara seperti hujan meteor api biru. Tubuh monster Usioni terus dihantam tanpa henti hingga akhirnya monster itu roboh sambil terbakar hebat. Api biru Sanji terus membakar tubuh monster tersebut sampai akhirnya benar-benar lenyap. Sanji mendarat perlahan sambil merapikan pakaiannya. Ternyata tidak sehebat Gorosei. Meski menang sangat mudah, Sanji terlihat sedikit kecewa karena pertarungan itu tidak cukup berat untuk membangkitkan kemampuan baru dalam dirinya. Berbeda dengan Zoro yang berhasil memperoleh teknik baru, Sanji kali ini masih menggunakan kekuatan Ifrit Jambe seperti biasa. Namun aura Sanji tetap terlihat sangat berbahaya, dan sepertinya pertarungan melawan Killingham nanti akan menjadi momen sebenarnya bagi perkembangan kekuatannya. Sementara itu di area lain, Robin, Saul, dan Jinbe masih terus bertarung melawan monster Deonika versi jahat. Monster tersebut memiliki tubuh raksasa dengan kekuatan brutal yang terus menghancurkan area sekitar setiap kali bergerak. Bahkan Saul yang merupakan raksasa besar pun beberapa kali terpental akibat pukulan monster itu. Namun kali ini mereka mulai menyiapkan strategi baru. Jinbe perlahan mengangkat kedua tangannya. Air dari awan-awan di langit mulai bergerak mengikuti kendalinya. Robin juga mulai menciptakan tangan-tangan raksasa di berbagai sisi tubuh monster tersebut untuk membatasi pergerakannya. Sementara Saul bersiap memberikan serangan penghancur terakhir. Dan di tengah semua kekacauan itu, energi matahari milik Luffy terus meningkat. Semakin panas, semakin besar. Seolah matahari baru akan segera lahir di medan perang Elbaf. Dan ketika Luffy benar-benar bangkit nanti, seluruh dunia mungkin akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Langit Elbaf berubah semakin gelap, awan-awan hitam menggantung rendah, seolah ikut merasakan tekanan dari pertempuran yang sedang terjadi. Suara ledakan terus menggema tanpa henti dari berbagai penjuru pulau. Tanah raksasa Elbaf retak di sana-sini akibat benturan kekuatan para monster yang saling bertarung. Api mulai membakar beberapa wilayah hutan, sementara angin dingin bercampur debu perang berhembus begitu kencang. Di tengah kekacauan itu, monster dewa Nika palsu masih berdiri dengan tubuh raksasanya yang mengerikan. Mata makhluk tersebut memancarkan aura liar yang membuat siapapun merinding hanya dengan melihatnya. Pedang dan perisai besar di tangannya terus diayunkan brutal, menghancurkan apa saja yang ada di depannya tanpa ampun. Robin berdiri sambil terengah-engah, nafasnya berat. Tubuhnya sudah dipenuhi luka kecil akibat serpihan batu dan tekanan dari gelombang serangan sebelumnya. Namun meski kelelahan, matanya tetap tajam mengamati setiap gerakan monster tersebut. Ia tahu kalau mereka melakukan satu kesalahan kecil saja, semuanya akan berakhir. Saul yang berada tidak jauh dari sana juga mulai memahami situasinya. Waktu mereka semakin sedikit. Satu-satunya harapan sekarang adalah Luffy. Hanya Luffy yang mungkin mampu membalikan keadaan perang ini. Aku harus pergi sekarang, ucap Saul dengan suara berat. Robin langsung menoleh. Saul, hati-hati. Saul mengepalkan tangannya kuat-kuat. Wajahnya terlihat penuh tekanan. Ia sadar perjalanan menuju lokasi Luffy bukan hal mudah. Namun informasi tentang metode meningkatkan energi matahari
secara instan harus segera disampaikan. Kalau terlambat sedikit saja, Elbaf bisa benar-benar jatuh ke tangan kehancuran. Di saat Saul mulai bergerak pergi, Jinbe maju satu langkah ke depan. Tatapan manusia ikan itu berubah serius. Aura yang keluar dari tubuhnya langsung membuat udara di sekitar terasa berat. Bahkan ombak di lautan dekat Elbaf mulai bergerak tidak stabil, seolah merespons kekuatan Jinbe. "Robin, sekarang kita jalankan rencana kedua." Robin mengangguk pelan. Jinbe lalu membuka kedua tangannya perlahan. Dalam sekejap, air dari berbagai awan besar di langit mulai bergerak. Pemandangan itu terlihat luar biasa mengerikan. Awan-awan raksasa yang tadinya diam, kini berubah menjadi pusaran air besar yang berputar di udara. Ribuan ton air mulai berkumpul dan melayang mengikuti kendali Jinbe. Para raksasa Elbaf yang melihat kejadian itu sampai membelalakan mata. Dia mengendalikan seluruh awan itu sekaligus. Tekanan besar mulai terasa di tubuh Jinbe. Mengendalikan air dalam jumlah seperti itu jelas bukan sesuatu yang mudah. Urat di leher dan tangannya mulai menegang. Keringat mengalir deras dari wajahnya. Namun Jinbe tidak berhenti. Fishman Karate, Ocean Dominion. Air dari langit langsung menghantam monster Dewa Nika palsu dari segala arah. Gelombang demi gelombang menyerang tanpa memberi celah sedikit pun. Tubuh monster tersebut terus diguncang oleh tekanan air yang luar biasa besar. Serangan itu datang dari depan, samping, belakang, bahkan dari atas secara bersamaan. Monster Dewa Nika palsu meraung marah. Ia mencoba mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan aliran air tersebut. Tetapi jumlahnya terlalu banyak. Fokusnya mulai terganggu. Gerakannya yang tadi sangat liar kini mulai melambat. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, monster itu terlihat kesulitan menghadapi serangan lawan. Jinbe menggertakkan giginya. "Robin, sekarang!" Mata Robin langsung berubah tajam. Ia tahu kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Dengan sisa tenaga yang ada, Robin segera mengaktifkan kekuatan Hana-Hana Nomi miliknya. Gigantesco Mano. Dalam sekejap, tangan-tangan raksasa bermunculan di tubuh monster tersebut. Bukan hanya beberapa, tetapi puluhan tangan besar sekaligus. Semua tangan itu mencengkeram lengan monster dengan kekuatan penuh. Monster Dewa Nika palsu langsung mengamuk dan berusaha melepaskan diri. Tetapi Robin terus menambah jumlah tangan yang muncul. Tanah di sekitar mulai retak akibat tekanan kekuatan mereka. "Jatuhkan senjatanya!" teriak Robin. Suara retakan keras terdengar ketika pedang raksasa di tangan monster itu akhirnya terlepas. Perisai besar yang tadi dipakai menahan serangan juga ikut jatuh. Namun Robin belum berhenti. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong kedua senjata itu menjauh. "Pergilah sejauh mungkin." Puluhan tangan raksasa langsung melempar pedang dan perisai tersebut ke udara dengan tenaga luar biasa besar. Kedua senjata itu melayang tinggi melewati langit Elbaf sebelum akhirnya jatuh menuju dunia bawah pulau raksasa itu. Dentuman besar terdengar dari bawah Elbaf ketika pedang dan perisai tersebut menghantam dasar dunia bawah. Robin langsung terjatuh berlutut. Nafasnya terasa sesak. Penggunaan kekuatan sebesar itu benar-benar menguras habis energinya. Tubuhnya gemetar hebat. Namun di wajahnya muncul senyum kecil penuh kelegaan. Misi berhasil. Jinbe menoleh ke arah Robin lalu tersenyum tipis. "Kau sudah melakukan bagianmu dengan baik. Sekarang istirahatlah." Monster Dewa Nika palsu mulai bangkit kembali. Namun kali ini auranya sudah berbeda. Tanpa pedang dan perisai, kekuatan makhluk tersebut turun drastis. Meski tubuhnya masih bisa memanjang seperti Nika asli, kemampuan bertarungnya kini jauh lebih terbatas. Jinbe perlahan melangkah maju. "Sekarang tinggal aku yang akan menghadapi monster ini." Padahal energi Jinbe sendiri sudah terkuras cukup besar karena mengendalikan air dari banyak awan sekaligus.
Tetapi daya tahan manusia ikan memang tidak masuk akal. Jinbe sudah terbiasa bertarung dalam waktu lama. Dulu ia pernah melawan es selama 5 hari 5 malam tanpa berhenti sedikit pun. Itu membuktikan bahwa stamina miliknya berada di level monster. Monster Dewa Nika palsu langsung menyerang dengan tinju raksasa yang memanjang cepat ke arah Jinbe. Jinbe menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Tanah di bawah kakinya retak akibat tekanan benturan. Namun wajah Jinbe tetap tenang. Kalau hanya begini, kau jauh dari Nika yang asli. Jinbe langsung membalas dengan pukulan Fishman Karate yang dipenuhi tekanan air. Shark Breakfast. Tubuh monster itu terpental jauh hingga menghancurkan beberapa bukit batu di belakangnya. Para prajurit Elbaf yang melihat kejadian tersebut langsung bersorak. Monster itu mulai kalah. Jinbe mendominasi pertarungan. Namun di tengah tekanan itu, monster Dewa Nika palsu tiba-tiba berhenti menyerang Jinbe. Matanya bergerak liar seolah mencari target lain. Lalu ia melihat Saul. Saat itu Saul sedang berlari secepat mungkin menuju lokasi Luffy. Monster tersebut langsung menyadari satu hal. Ia tidak mampu mengalahkan Jinbe secara langsung. Karena itulah insting liarnya memilih target yang dianggap lebih lemah. Dalam sekejap, monster itu melompat menuju Saul. "Tidak!" teriak Robin panik. Tanah Elbaf pecah akibat lompatan monster tersebut. Kecepatannya begitu mengerikan hingga meninggalkan ledakan udara di belakang tubuhnya. Jinbe langsung bereaksi cepat. Ia memanggil arus air dari awan, lalu meluncur mengejar monster tersebut. Saul tidak boleh dihentikan. Wajah Jinbe terlihat sangat serius. Ia tahu informasi yang dibawa Saul bisa menentukan nasib seluruh perang ini. Sementara itu Robin yang tadi panik tiba-tiba terdiam. Ekspresi wajahnya perlahan berubah. Ia tersenyum, senyum lega. Namun bukan karena Jinbe berhasil mengejar monster itu. Ada sesuatu yang lain. Robin melihat sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang membuat matanya kembali dipenuhi harapan. Meski belum jelas apa yang ia lihat, satu hal sudah pasti. Sesuatu itu sangat menguntungkan bagi pihak Elbaf. Di area lain suara benturan raksasa terus menggema tanpa henti. Dory dan Brogy masih bertarung melawan monster mimpi buruk ras kuno. Pertarungan mereka benar-benar terasa seperti tabrakan dua bencana alam. Kapak raksasa milik kedua legenda Elbaf itu terus beradu dengan tubuh monster mengerikan tersebut. Setiap benturan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan tanah di sekitar. Para raksasa yang menyaksikan dari kejauhan mulai bersorak penuh semangat. Dory dan Brogy mulai unggul. Monster itu mulai terbesak. Padahal sebelumnya monster ras kuno tersebut mampu mengalahkan puluhan prajurit raksasa dengan mudah. Tetapi sekarang situasinya berubah total. Dory dan Brogy mulai menunjukkan kenapa mereka disebut legenda hidup Elbaf. Hakoku Sovereignty. Ledakan raksasa langsung menghantam tubuh monster tersebut hingga terpental jauh. Sementara jauh dari Elbaf, di tengah lautan yang gelap, armada Katakuri, BG dan Kaisar Bayangan sedang bergerak menuju pulau Hachinosu. Namun perjalanan mereka mengalami masalah besar. Kapal Big Mom Pirates terlalu lambat. Sementara kapal Fire Tank Pirates milik BG juga tidak cukup cepat meski menggunakan roda tank di bawah kapal. Sebaliknya, armada Kaisar Bayangan melaju sangat cepat berkat teknologi khusus yang terpasang di kapal mereka. Katakuri menyipitkan mata saat melihat mesin aneh tersebut. Teknologi apa itu? Salah satu anak buah Kaisar Bayangan tersenyum. Mesin pendorong khusus bisa meningkatkan kecepatan kapal berkali-kali lipat. BG langsung tertarik. Kalau begitu, pasang juga di kapal kami. Gratis? Tanya BG cepat. Anak buah itu langsung tertawa kecil. Tentu saja. Kaisar Bayangan kemudian menjelaskan bahwa teknologi tersebut dibeli dari Lindbergh milik pasukan revolusi melalui jalur dunia bawah. Lindbergh memang diam-diam menjual beberapa ciptaannya demi membantu kebutuhan dana pasukan revolusi.
Tak lama kemudian, mesin itu dipasang di kapal Big Mom Pirates dan Fire Tank Pirates. Dan dalam sekejap, kedua kapal langsung melaju jauh lebih cepat, membelah lautan menuju Hachinosu. Sementara itu di pulau Hachinosu sendiri, situasi perang semakin brutal. Mihawk sedang menghadapi Seraphim Jinbe dan beberapa pasukan Kurohige sekaligus. Meski dikeroyok banyak lawan, pendekar pedang terkuat itu masih terlihat sangat tenang. Bahkan ekspresinya nyaris tidak berubah sedikit pun. Setiap ayunan pedang Yoru miliknya langsung menciptakan tebasan hitam raksasa yang membelah kota Hachinosu. Namun di saat Mihawk hendak menghabisi Seraphim Jinbe, tiba-tiba Van Augur muncul melalui teleportasi bersama Kurohige. "Kau lengah, Mihawk!" teriak Kurohige sambil tertawa. Tinju Gura-Gura no Mi langsung menghantam ke arah Mihawk. Benturan dahsyat mengguncang seluruh pulau. Bangunan-bangunan di sekitar langsung runtuh akibat gelombang gempa tersebut. Mihawk memang berhasil menahan serangan menggunakan pedang Yoru, tetapi tubuhnya tetap terpental sangat jauh. Debu tebal memenuhi area pertarungan. Kurohige tertawa keras, namun beberapa detik kemudian, siluet Mihawk kembali muncul dari balik debu. Tidak ada luka, tidak ada darah. Tatapan mata elangnya justru terlihat lebih tajam dari sebelumnya. Kurohige langsung terdiam sejenak. "Monster." Mihawk perlahan mengangkat pedangnya. "Kalau hanya serangan seperti itu, kau belum pantas membuatku serius." Dalam sekejap, Mihawk melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Dan bentrokan besar antara dua monster dunia baru itu kembali mengguncang Hachinosu. kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti
dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.